Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiatun Waqiah dari program studi Perbankan Syariah semester 2 dengan NIM 0201511029. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan hasil makalah saya pada mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Baik, perkenankanlah saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fatwa MUI nomor 15 tahun 1982 tentang mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. A. Pengertian tasharuf. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu ahliyah dan tasharuf. Ahliyah artinya kelayakan. Dalam fiqh, ahliyah yang ada pada diri seseorang dibagi menjadi dua, yaitu satu, ahliyah al-wujud, yang artinya kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Dua, ahliyah al-ada, yang artinya kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dianggap sah oleh syariat. Sedangkan arti kata tasharuf artinya semua bentuk interaksi manusia, baik yang sifatnya sosial maupun komersial. Berdasarkan pengertian secara bahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa ahliyah at-tasarruf adalah kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi dan muamalah dengan pihak lain dan yang dianggap sah secara syariat. Baik, kita masuk di B, yaitu unsur ahliyah at-tasarruf. Seseorang dianggap telah memiliki ahliyah at-tasarruf jika dia memiliki tiga unsur dalam dirinya, yaitu akal yang sehat tamyiz, mampu membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik atau tidak sadar. Seseorang yang gila, idiot, atau kondisi semacamnya tidak memiliki ahliyah at-tasarruf karena akalnya tidak sempurna. C. Mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1402 Hijriah bertetapan dengan tanggal 2 Februari 1982 Masehi, setelah membaca surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran Yarsi Jakarta, memperhatikan 1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 56 yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. 2. Surat Al-Muhajjat juz 5 halaman 291 yang artinya, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Abu Hurairah meriwayatkan, pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk, datang seorang laki-laki berkata, "Hai Rasulullah, apakah Islam itu?" Beliau menjawab, "Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadan." Kemudian laki-laki itu membelakangi atau pergi. Rasulullah SAW berkata, "Lihatlah laki-laki itu." Mereka para sahabat tidak melihat seorang pun. Lalu Rasulullah berkata, "Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Kitab Al-Baijuri jilid 1 halaman 292 yang artinya, orang fakir dan miskin dapat diberi zakat yang mencukupinya untuk seumur galib 63 tahun, kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah pertanian dan menggarapnya agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-harinya. Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka tanpa menerimakan barang zakatnya, sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja, adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari tanpa mengurangi modal. 4. Kitab I'anah At-Tabligh jilid 2 halaman 189 yang artinya, sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagi fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka masing-masing. Fakir miskin itu diberi dengan cara, bila ia bisa berdagang diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup. Bila ia biasa atau dapat bekerja diberi alat-alat pekerjaannya dan
Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlahnya yang mencukupi seumur galib atau 63 tahun. Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak sekiranya zakat di pemberian itu diputar dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah, pertanian atau perkebunan atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah atau memelihara tanah atau ternak itu. Baik, kita masuk di nomor 5, yaitu Kitab Fiqh As-Sunnah jilid 1 halaman 407 yang artinya Imam Nawawi berpendapat jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu syara dan sekiranya ia bekerja terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka hal Allah baginya zakat karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifayah, keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya. 6. Kitab Fiqh As-Sunnah jilid 1 halaman 300. 6. Kitab Fiqh As-Sunnah 6. Kitab Fiqh As-Sunnah jilid 1 halaman 394 yang artinya pada masa sekarang ini yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam yang teratur, tertib, dengan menyediakan bekal atau sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka, termaksud dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syariat dan lainnya yang memang diperlukan guna masyarakat umum. Dalam keadaan sekarang ini, para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain. Baik, kita masuk di nomor 7. 7. Benar, dana zakat itu hak saksiyah akan tetapi bagian sabilillah dan al-gharim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam Kitab Fiqh As-Sunnah jilid 1 halaman 394 dikemukakan. Dalam tafsir Al-Manar disebutkan boleh memberikan zakat dari bagian sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan bagi jamaah haji, penyediaan makanan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masyarakat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara, termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah membangun rumah sakit militer, juga rumah sakit untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api untuk kepentingan militer bukan bisnis, termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit untuk pertahanan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.